Kenapa pemimpin yang tampil sederhana, belusukan atau sok dekat dengan rakyat malah sering menang? Kenapa orang yang pintar beneran malah jarang terpilih? Apakah rakyat kita gampang ditipu? Atau justru senang ditipu? Di dunia politik, pencitraan itu seperti MSG, nggak bikin kenyang tapi nagih. Populisme adalah strategi merayu rakyat dengan hal-hal yang mereka ingin dengar, bukan yang mereka butuh dengar. Contohnya, janji hapus pajak, janji sembako murah, jalan-jalan belusukan ke kampung, masuk gorong-gorong. Bukan cuma di Indonesia, Donald Trump di Amerika Serikat naik dengan narasi Make America Great Again, padahal isinya sering penuh kebohongan dan rasisme terselubung. Jair Bolsonaro di Brasil tampil anti-elit, anti-sains, anti-masker. Hasilnya kacau. Di Filipina, Duterte naik karena pencitraan keras terhadap kriminal, padahal banyak pelanggaran HAM brutal. Kuncinya, simbol kesederhanaan dan keberpihakan palsu. Dan selama rakyat lebih tertarik lihat kerja nyata di TikTok dibanding baca dokumen APBD, populis akan selalu menang. Kenapa setelah berkali-kali disakiti, rakyat masih percaya? Jawabannya, karena ingatan politik rakyat itu pendek dan emosi lebih dominan daripada logika. Yang penting dia baik. Lihat tuh, tiap hari belusukan. Dia bantu warga, dekat sama rakyat. Padahal, banyak bantuan sosial itu pakai uang negara, bukan dari kantong pribadi. Banyak video belusukan itu settingan kamera, bukan kebetulan ketemu rakyat. Gubernur Jawa Barat, gaya kampanyenya mirip banget dengan mantan presiden. Tampil merakyat, pakai bahasa daerah, keliling bantu rakyat kecil, viral di media sosial. Padahal secara rekam jejak, kebijakan, dan keberpihakan real belum tentu jelas. Tapi tetap disukai. Kenapa? Karena rakyat bukan milih dengan otak, tapi dengan perasaan dan harapan. Siapa yang paling mudah tertipu populisme? Masyarakat pedesaan dengan akses informasi terbatas. Emak-emak yang sibuk urus rumah tangga dan bergantung pada televisi atau grup WA keluarga. Generasi muda yang apatis tapi suka ikut tren. Pak, itu baru presiden kita, Pak. Itu baru nama presiden kita. Deg-degan, Pak. Rasanya kayak ketemu artis. Aku bangga jadi orang Indonesia di mana presiden kita tuh orang yang rendah hati, mau bertemu sama rakyatnya. Kelas bawah yang cuma ingin hidup hari ini lebih ringan. Mereka tidak bodoh. Mereka hanya lelah, lapar dan butuh harapan cepat. Dan populisme tahu itu. Kandidat yang mau menang tidak butuh gagasan kompleks. Cukup tampil baik di kamera, peluk anak kecil, dan bilang, saya lahir dari keluarga sederhana. Rakyat butuh pemimpin yang paham derita mereka. Tapi, yang mereka dapat malah aktor politik kelas berat. Saat pemimpin naik karena pencitraan, maka ia akan sibuk mempertahankan pencitraan itu. Anggaran habis untuk baliho, influencer, konten. Kebijakan dibuat untuk citra, bukan untuk dampak jangka panjang. Kritik dianggap serangan pribadi, opini ahli diabaikan. Di beberapa daerah, bahkan anggaran promosi kepala daerah lebih besar dari anggaran pendidikan. Program populis jangka pendek bikin defisit, utang daerah menumpuk. Pejabat mementingkan viral, bukan valid. Rakyat dapat drama, negara dapat stagnasi. Populisme itu seperti sinetron. Tokohnya bisa ganti tapi ceritanya sama. Dulu rakyat terpesona oleh pemimpin dari wong cilik, lalu kecewa. Beberapa tahun kemudian, muncul figur baru dengan gaya yang mirip. Dan rakyat jatuh cinta lagi. Padahal negara butuh pemimpin teknokrat yang ngerti ekonomi, hukum, birokrasi, data. Tapi rakyat lebih suka pemimpin selebgram yang bisa menyentuh hati. Ini bukan salah rakyat sepenuhnya. Sistem pendidikan politik kita gagal. Media lebih doyan sensasi. Dan elit politik menciptakan panggung yang dangkal.
Kalau kita nggak ingin terjebak dalam siklus pemimpin palsu, maka edukasi politik harus dimulai sejak dini. Media harus di-counter dan dilawan saat menyebar ilusi. Rakyat harus belajar skeptis, bukan sinis. Tanyakan rekam jejak, bukan rekam kamera. Dan yang paling penting, pilih pemimpin karena mampu menyelesaikan masalah, bukan yang mampu mempertontonkan masalah. Negara ini terlalu besar untuk dipimpin oleh pencitraan, terlalu penting untuk diserahkan kepada tukang akting, dan terlalu berharga untuk terus dikhianati oleh wajah yang pandai tersenyum. Karena pemimpin sejati bukan yang bisa memeluk rakyat, tapi yang bisa menyelamatkan masa depannya.